Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami Gereja His Grace Jakarta. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama di bulan Juni ini. Dan saya percaya kita menikmati terus akan kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di mana saja berada, kita siapkan hati kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Dan selamat bergabung juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Mari sama-sama kita menikmati kasih Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Saatnya kami mau memuji Engkau, saatnya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari Engkau bertata di setiap pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini, katakan tiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih sekali lagi sama-sama katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, glory bagimu. Haleluya. Tidak ada kata lain yang harus kami katakan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, selain kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ucapan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi sama-sama kembali angkat kedua tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami mau memuji-muji, meninggikan Engkau Tuhan. Mari Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji-muji dan meninggikan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersuka cita. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan tetap baik. Dia Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan. Katakan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, mari sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kebenaran kami. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Jesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku
Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini, katakan, Yesus Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku padamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi, ini menjadi doa kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih. Saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan Alkitab saudara, persiapkan handphone saudara yang ada Alkitabnya. Juga bisa saudara persiapkan catatan untuk mencatat setiap poin-poin penting yang akan dibahas dalam acara firman Tuhan hari ini. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayan oleh Pendeta Effendi Tahir dari Bali. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menjalani hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam kenal dari saya Pendeta Effendi Tahir. Saya saat ini menetap di Bali sejak 2019 awal dan yaitu Januari. Terima kasih untuk Pastor Lucky Lau yang sudah memberi saya kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan bagi jemaat di His Grace Church Jakarta. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya ingin mengajak kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, sehingga kami pada saat ini boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu buat setiap kami. Saat ini kami akan mendengar firman. Bila firman-Mu ini mulai menguatkan kami, menopang kami, menolong kami, dan kami siap untuk melangkah di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku kekasih, hari ini saya mengajak kita merenung satu firman yang saya beri judul menjalani masa depan bersama dengan Yesus. Menjalani masa depan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa situasi yang sulit seperti ini, bahkan mungkin situasi-situasi yang pernah kita alami dalam hidup kita tidak akan sanggup. Kita sangat merindukan sosok yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. COVID-19 sudah berlangsung berbulan-bulan. Teman-teman di Jakarta mungkin kondisinya berbeda dengan Bali. Bali lebih ketat dalam hal tertentu. Tapi satu hal, banyak orang mulai kehilangan pekerjaannya. Banyak orang kehabisan tabungannya. Siapa yang pernah menyangka situasi akan seperti ini? Teman saya, seorang pengusaha besar, dia bisa punya asuransi mengcover dia untuk sakit bisa terbang ke luar negeri dengan pesawat charter. Tapi dengan situasi seperti ini, dia sangat ketakutan. Jangan sampai dia sakit. Kenapa? Pesawat nggak bisa terbang ke Singapura. Walaupun dia punya asuransi, dia punya uang. Saudara-saudara, artinya saudara-saudara, kalau hari ini engkau dan saya melihat orang lain mungkin punya masa depan yang bagus, karena dia kaya, karena dia memiliki banyak pekerjaan, perusahaan, jaminan, koneksi, segala macam. Tapi ada satu hal, kita lebih lagi, karena kita menjalani masa depan bersama dengan Kristus. Saya undang kita untuk buka dari Yohanes 21. Ya, Yohanes 21, pasal terakhir dari Injil Yohanes, ayat 18 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20. Ketika Petrus berpaling melihat kepada murid yang dikasihi Yesus
sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya bagikan buat kita adalah kita melihat latar belakang. Petrus adalah murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu apa yang dialami Petrus pada saat dia menyaksikan, pada saat dia ketakutan, pada saat Yesus ditangkap, disalib. Bapak Ibu bayangkan aja, seorang Petrus memiliki suatu harapan pada Tuhan Yesus. Dia tahu Yesus melakukan banyak mujizat, dia tahu, dia menyaksikan dan dia bersama dengan Yesus terus menerus, salah satu murid yang paling dekat. Tetapi pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus disalib, pada saat Yesus mati, apa yang terjadi kita tahu semua. Petrus seakan-akan kehilangan masa depannya. Pasal 21 merupakan pasal yang perjumpaan Yesus dengan Petrus sebelum Yesus naik ke surga. Ada kesempatan Yesus ingin sampaikan kepada Simon Petrus. Selain pemulihan, di mana kita tahu di ayat 15, 16, dan 17, Yesus berbicara kepada Simon Petrus untuk suatu pemulihan. Dan setelah itu ayat 18, Yesus menjelaskan kepada Simon Petrus ada suatu masa depan. Yesus ingin mengatakan kepada Simon Petrus, engkau bersama dengan saya, ada masa depan. Hal ini Yesus juga berbicara kepada dalam situasi apa yang sedang kita alami hari ini. Mungkin engkau dan saya kehilangan sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang pernah kita miliki, bahkan sesuatu yang masih kita rencanakan. Poin pertama dari renungan pada pagi hari ini adalah saya ingin berbagi buat kita. Kita melangkah bersama di Yesus, menjalani masa depan bersama Yesus. Yang pertama, kita harus meyakini masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Kita harus meyakini itu juga. Bapak Ibu tidak bisa Bapak Ibu naik pesawat jika Bapak Ibu tidak yakin bahwa pilotnya adalah pilot yang punya kompeten, adalah pilot yang mampu membawa Bapak Ibu menuju ke tempat tujuan Bapak Ibu. Atau mungkin naik bis. Kita tahu banyak supir bis, banyak, tidak semua, ugal-ugalan. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa naik bis, kita tidak pernah tanya supirnya, pernah nggak kamu nyetir ugal-ugalan? Pernah nggak kamu tabrak? Kenapa? Kita yakin aja. Atau mungkin engkau tidak punya pilihan. Hari ini engkau dan saya sudah menentukan pilihan bahwa kita ikut Yesus. Dan kita pada saat kita bersama dengan Yesus menuju masa depan, engkau dan saya harus meyakini bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Coba perhatikan ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Saudara-saudara, Yesus ingin menunjukkan kepada Simon Petrus, aku Tuhan yang Maha Tahu. Masa lalumu, masamu sekarang, bahkan masa depanmu, saya tahu. Mungkin banyak orang belajar, oke, saya bisa lihat masa lalu, tapi tidak ada satu orang pun, satu oknum pun yang bisa tahu masa depan. Banyak orang berkata dia bisa bernubuat, tapi tidak berani kalau meleset di raja mati. Banyak peramal berkata, ya kemungkinan, tapi tidak ada yang berani memastikan. Kenapa? Karena masa depannya tahu hanya Tuhan. Iblis pun tidak tahu. Dia hanya tahu hal-hal tertentu karena sudah diberitahu, sudah tahu, sudah pernah dinyatakan. Tapi hal yang akan terjadi secara detail tidak ada yang tahu selain Tuhan. Tuhan ini menunjukkan kepada Simon Petrus, pada saat engkau masih muda, engkau bisa kemana saja. Tapi nanti engkau tua, engkau akan diikat
engkau akan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sesuatu yang belum terjadi, yang Tuhan ingin menunjukkan kepada Simon Petrus. Aku tahu. Tetapi ayat 19 menunjukkan lebih luar biasa lagi. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Petrus kan tua, akan mengulurkan tangan diikat. Kemana? Sepertinya Petrus mempunyai masa depan yang tidak baik. Bukan. Ini berbicara sesuatu perjalanan hidup Simon Petrus. Ya mungkin tidak enak. Seperti saat ini sebagai orang percaya, kita sama-sama mengalami yang namanya COVID. Kita mungkin tidak enak semua. Tetapi satu hal, ada sesuatu yang luar biasa. Yesus ingin beritahu kepada kita di ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara-saudara, apa yang kita melihat? Perhatikan kalimat ini. Bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dalam bahasa aslinya maupun dalam bahasa Inggris, yang lebih tepat kalau saya boleh katakan, adalah bagaimana Petrus akan mati memuliakan Allah. Kata dangnya itu tidak ada. Mati dan memuliakan itu sepertinya orang bisa mati, kemudian 10 tahun kemudian dianggap sebagai pahlawan, diberi tanda jasa, atau beberapa generasi baru dianggap pahlawan, dia memuliakan. Bukan. Bagaimana hingga matinya Petrus pun memuliakan Allah. Dengan kata lain apa? Petrus mempunyai masa depan yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai orang percaya, apa yang dalam hatimu dan hatiku? Hidup kita sering berkata, ya Tuhan, hidupku bagimu. Hidupku adalah menyenangkan. Ini kesempatan buat kita untuk memahami bahwa hidup kita mungkin di mata manusia sepertinya tidak ada kemuliaan. Tapi kalau engkau dan saya menjalani bersama dengan Kristus, sama seperti Petrus, sejarah gereja di Alkitab tidak ada mencatat bahwa Petrus mati disalib terbalik. Dia yang minta. Saudara-saudara, bagi orang disalib terbalik itu sesuatu yang terkutuk, disalib yang terkutuk. Tapi itu di mata manusia. Tapi kematian Petrus memuliakan Allah. Saudara-saudara, Tuhan itu berbicara bagaimana Petrus akan mati. Artinya saudara-saudara, orang banyak tahu, semua orang pasti akan mati. Setuju? Saya, Bapak Ibu pasti akan mati. Cuma kita nggak tahu kapan. Bagaimana berbicara sesuatu yang detail. Jadi saudara-saudara, hari ini kita bisa ketemu banyak orang. Dia bisa menjelaskan banyak hal. Misalnya seorang anak muda, dia bisa jelaskan, oh bagaimana sistem komputer gini. Tapi apakah dia ahli komputer? Belum tentu. Tapi kalau dia seorang ahli komputer, dia tahu sampai detail, di sedetail-detailnya dalamnya itu. Bagaimana berbicara? Seorang koki yang pintar masak, dia tahu cara masak rawonnya enak. Mungkin teman-teman dari Minahasa tahu rica-rica. Saya suka makan rica-rica, kebetulan istri saya orang Manado juga. Tapi saya dipanggil masak rica-rica, kadang-kadang susah membedakan antara rica-rica dan woku. Jadinya, artinya apa? Saya hanya bisa tahu sekilas. Tapi bicara bagaimana, artinya sesuatu proses detail, unsur-unsurnya persis. Itulah Tuhan kita. Dia tahu bagaimana Petrus akan mati. Artinya sampai akhir hidup Petrus pun dia tahu. Saudara, kalau engkau dan saya memahami ini, maka ada satu yang ingin saya bagikan buat kita. Kita harus meyakini bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya pribadi, oknum yang tahu masa depan kita. Dan apa yang terjadi? Saya mau menjalani bersama Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain, yaitu saya harus meyakini bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Yang kedua saya ingin bagikan buat kita. Perhatikan di ayatnya yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, saya singkat dengan bahasa saya, dia melihat murid Yesus yaitu Yohanes. Dia tidak menjawab apa yang ditanyakan Yesus kepada dia di ayat 19, tapi dia berpaling dan melihat kepada Yohanes. Dan dia berkata ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu yaitu Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Saudara-saudara, Petrus pada saat perhatikan ayat 19, Yesus berkata, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudara, seharusnya kalau engkau dan saya adalah orang yang ditanya oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Kita pasti memberi reaksi.
diem, berarti mungkin atau kita menjawab, oh nanti saya pikirkan dulu, atau tidak, atau iya. Ada reaksi, tapi Petrus reaksinya salah. Ada reaksi, tapi dia tidak menjawab. Yesus berkata, ikutlah aku. Kalau mungkin dia akan jawabannya apa? Ya Tuhan, ya aku nanti aja, tak pikir-pikir dulu, atau enggak. Saudara, Petrus tidak menjawab itu, tapi dia ngurus yang lain. Dia ngurus siapa? Yohanes. Dan apa yang dia katakan? Dia bertanya, apakah yang terjadi dengan Yohanes ini? Saudara, kalau hari ini kita berkata, kita punya masa depan bersama dengan Tuhan. Renungan poin kedua adalah yang saya bagikan buat kita adalah, Tuhan memberi kita begitu banyak berkat. Petrus diberi kesempatan untuk ikut Tuhan. Dia banyak kelemahan, tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Ikutlah aku. Dia nggak ambil kesempatan itu, tidak meresponi kesempatan itu. Dia malah ngurusi Yohanes. Apa yang saya bagikan buat kita hari ini, saudara-saudara? Engkau dan saya, kalau boleh jujur, mungkin kita mengalami yang namanya begitu banyak tekanan atau persoalan pada saat ini. Tapi jujur, selama kita hidup, selama kita jadi orang percaya, atau selama tahun lalu saja lah, tidak usah, selama kita hidup, berapa banyak berkat Tuhan buat kita? Berapa banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita? Tetapi secara jujur, apakah kita memanfaatkan dengan baik? Engkau dan saya menjalani masa depan dengan Tuhan adalah memanfaatkan dengan bijak berkat dari Tuhan. Poin ini saya bagikan. Kenapa ini penting? Karena banyak orang, termasuk orang percaya, pada saat mempunyai berkat, baik secara kesehatan, secara fisik, materi mungkin, bahkan waktu, bahkan kesempatan-kesempatan lain, dia tidak manfaatkan dengan benar. Pada saat kesulitan itu datang, pada saat masalah itu datang, situasi berubah. Apa yang terjadi? Dia merasa bahwa Tuhan tidak memberkati. Tuhan tidak peduli. Kesalahannya di mana? Kepada diri kita sendiri. Pada saat Tuhan memberkati kita, pada saat kita punya yang Tuhan percayakan buat kita, kita sudah pergunakan itu cara bijak atau belum? Simon Petrus dikasih kesempatan lagi sama Tuhan. Ikutlah aku, engkau akan mati dan memuliakan aku. Kematianmu, engkau punya masa depan yang memuliakan. Ikutlah aku. Dia tidak meresponi. Saudara-saudara, dia malah ngurusi. Mungkin bahasa kita sekarang adalah anak-anak pakai istilah kepo. Kepoin deh. Orang yang suka ngurusi urusan orang lain, padahal urusan sendiri nggak beres. Saudara-saudara, biarlah melalui renungan pada saat ini, kita coba diam sejenak. Ya Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan buat saya? Selama ini apakah saya gunakan dengan baik? Saudara-saudara, masa COVID ini ada beberapa anak rohani saya. Tidak saya bagikan semuanya. Ada beberapa yang berkesan buat saya, yang mereka kirim WhatsApp ke saya. Ada yang kirim saya bulan lalu. Ceritanya begini. Ini adalah seorang hamba Tuhan juga. Suaminya meninggal karena kanker. Dia seorang guru. Suaminya dan dia saya anggap seperti anak rohani. Saya berbicara, sharing dengan mereka bagaimana mereka harus mempersiapkan masa depan. Salah satu yang posisi yang harus kita persiapkan adalah bagian di mana bisa terjadi darurat atau emergensi. Amsal 6 ayat 60-8 mengajar kita bagaimana semut itu bertindak dengan bijak, mempersiapkan. Saudara-saudara, mereka berdua kerja waktu itu, punya penghasilan. Usia masih muda, 20 lebih, 30.
Banyak teman-temannya mereka mulai, wah dua-dua suami istri kerja, cicil mobil, cicil ini, bergaya hidup pakai cicilan semua. Saya berkata kepada mereka, kita nggak tahu apa yang kita hadapi depan. Hari ini Tuhan sudah memberkati engkau dan suamimu dan istrimu, saya bilang sama suaminya. Coba kalian bikin suatu plan. Misalnya kita belajar dari dunia, terjadi namanya krisis. Apa yang bisa kalian lakukan? Jangan berkata Tuhan pelihara, betul, Tuhan pelihara. Tapi Tuhan juga mengajar kita untuk bijak. Apa yang kalian dapatkan dari penghasilan kalian? Seberapa besar kalian gunakan untuk kebutuhan kalian yang memang butuh, bukan keinginan, bukan kemewahan, bukan foya-foya. Itu kira-kira terjadi tahun 2012-13. Singkat cerita, suaminya meninggal 2 tahun lalu. Barusan ini istrinya WhatsApp saya. Dia berkata, Pak Effendi, terima kasih. COVID-19 ini, dia hanya seorang guru swasta dengan gaji yang terbatas. Dia berkata, COVID-19 ini, saya bersyukur saya bisa bertahan. Bahkan saya bisa membebaskan orang yang kos di rumah saya untuk tidak bayar kos, cukup bayar listrik saja. Karena saya ingat Pak Effendi ngajar saya untuk mempersiapkan dana darurat. Sebenarnya dengan bahasa saya adalah menggunakan dengan bijak berkat Tuhan. Sehingga pada saat sulit seperti ini, saya bukannya hanya, ini ibunya yang ngomong, bisa bertahan, tapi saya justru jadi berkat. Itu dari SMS berikutnya lagi dia kirim ke saya, di mana saya baru tahu bahwa dia membebaskan orang untuk tidak perlu bayar kos-kosan, hanya listriknya. Saudara-saudara, dia berkata, iya Tuhan itu baik. Melalui Pak Effendi, kita diingatkan. Saya dan almarhum suami saya diingatkan. Suami saya meninggalkan rumah yang sederhana. Karena waktu suami saya mulai kerja, mereka tidak hidup mewah-mewah. Mereka mulai cari rumah di gang. Dia mau beli rumah, proses pun dia tanya saya. Kita diskusi panjang lebar. Saudara-saudara, saya tidak serba tahu. Tapi saya cuma ingin memberitahu Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Seringkali kitalah yang tidak bijak menggunakan untuk masa depan kita. Malah kita marah sama Tuhan karena kita merasa bahwa kita tidak punya masa depan. Coba kita jujur sama diri kita. Banyak juga keluarga yang anak-anaknya pada saat remaja terlibat narkoba. Orang Kristen. Banyak juga yang terlibat yang tidak karu-karuan. Bahkan mungkin beberapa tidak tahu apa. Saya punya kenal waktu anaknya SMP semua. Dia punya 3 anak. Saya beritahu, anaknya nggak mau sekolah lagi. Saya bilang, zaman sekarang SMP nggak sekolah, mau apa? Ini Surabaya loh waktu itu. Anakmu mau apa SMP? Bukannya lah sekolah lah. Dia bilang, anak-anak itu punya hak asasi. Dia berkata, hak asasi itu konteksmu salah. Contohnya anak kecil yang sakit batuk, bayi 3 tahun. Kamu tanya dia, mau minum obat batuk yang pahit atau yang nggak enak? Nggak mau. Minum es krim? Mau. Tapi kita paksa dia minum. Kenapa? Karena dia belum bisa menentukan mana yang baik. Anak SMP, tidak semua suka sekolah. Saya juga SMP hampir berhenti sekolah, tidak senang. Tapi saya terpaksa terus, dan akhirnya selesai. Saudara, sekarang apa yang terjadi? Teman saya ini kesulitan banget. Kenalan saya ini kesulitan banget. Apa? Karena dia tidak menggunakan dengan bijak berkat Tuhan. Anak itu termasuk berkat Tuhan. Kita punya tanggung jawab mendidik.
kita menggunakan ini, memanfaatkan, mempertanggungjawabkan dengan benar apa yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara, engkau dan saya menjalani masa depan bersama dengan Yesus. Ada poin, yaitu kita diminta memanfaatkan dengan benar, penuh dengan tanggung jawab, dengan bijak apa yang Tuhan percayakan buat kita. Sehingga engkau dan saya bisa melewati masa depan menuju kepada rencana Tuhan. Yang terakhir saya ingin bagikan buat kita. Perhatikan ayatnya yang ke-22. Bagaimana jawab Yesus? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Tapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudara, 2 kali 19 dan 22 Yesus berkata, tapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudara, Petrus ikut Yesus lama sekali. Berarti sepanjang Yesus melayani. Tetapi kenapa Yesus berkata, ikutlah aku 2 kali? Artinya, Petrus belum mengikuti Yesus dengan benar dan totalitas. Perikop ini ada 4 kali, Bapak boleh Ibu hitung, mengenai kata kehendak. Seringkali kita berkata, saya mau ikut Yesus, saya ikut masa Yesus supaya punya masa depan. Tapi yang kita mau ikut sebenarnya bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri kita. Petrus juga demikian. Yesus berkata 2 kali, ikutlah aku. Artinya Petrus belum ikut Yesus, masih hidup dengan kehendaknya sendiri. Sehingga Yesus berkata apa di ayat 22? Jikalau aku menghendaki kembali lagi, menunjukkan bagaimana kalau engkau dan saya, termasuk Petrus, kalau engkau dan saya ingin mempunyai masa depan bersama dengan Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan dengan benar dan totalitas. Apa artinya? Ikut kehendaknya, bukan kehendakku, kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang datang ke gereja, banyak orang melayani, bahkan banyak pendeta. Ini ayat ini menegur saya juga. Saya pendeta, saya seorang dosen, seorang penginjil. Tetapi Petrus saja yang begitu melayani Tuhan, masih dibilang ikutlah aku 2 kali, dan Petrus masih kepala batu. Apalagi kita. Biarlah ini menjadi suatu renungan serius buat kita. Kau dan saya menjalani masa depan bersama dengan Tuhan. Kita harus mengikuti Tuhan dengan benar dan totalitas. Benar itu kita tahu bahwa tujuan kita hidup itu hanya untuk memuliakan. Jadi apa yang kita ikuti? Kehendaknya Tuhan. Kehendak Tuhan kita ikuti totalitas. Pak Effendi sudah bisa ikut totalitas? Belum. Tapi saya terus belajar. Saya belajar. Kedagingan saya masih ada, tapi Tuhan memberi saya hati, iman, pikiran untuk menegur saya. Roh Kudus ada di saya mengingatkan saya. Pak Effendi masih berbuat dosa, bisa. Pak Effendi masih carpe diem kadang-kadang. Saudara, saya tidak malu mengaku, tapi saya malu kalau saya tidak berusaha berubah. Hari ini engkau dan saya mau ikut Yesus, artinya engkau punya masa depan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau dan saya carpe diem atau hidup dengan kehendakmu sendiri, sorry saya berkata, engkau tidak menuju masa depan bersama dengan Tuhan. Engkau sedang berjalan sendiri menuju kepada masa depanmu yang saya tidak tahu kemana. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen gagal paham dengan masa depan bersama dengan Tuhan. Saya kutip ayat 23. Mari kita baca. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid Yesus tidak akan mati. Perhatikan, Yesus tidak ngomong itu. Tetapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Jikalau aku menghendaki, kembali lagi, jikalau aku menghendaki. Saudara, murid-murid yang ikut Yesus saja bisa menyebarkan berita hoax. Bisa terjadi salah pengertian. Apalagi kita yang gak pernah baca Alkitab atau yang kita tidak pernah mau belajar. Orang baca aja tidak cukup, harus belajar. Baca itu bukan hanya sekedar baca. Baca dan belajar, memahami, mengerti, dan terlebih engkau benar baru bisa melakukan. Saudara, Yesus tidak berkata bahwa murid tidak akan mati, tapi murid-murid bisa salah paham.
Kemudian tersebar berita hoax. Saudara, ini menunjukkan apa? Banyak orang percaya bisa mengalami itu. Murid-murid ini yang zaman itu sudah ada hoax. Murid-murid yang ikut Yesus pun bisa salah ngerti, gagal paham. Apalagi kita. Tapi itu bukan jalan keluar buat kita berkata kita keliru terus. Oh enggak. Ini peringatan buat kita semua. Yesus, ikut Yesus bukan berarti engkau jadi Superman, tidak akan mati. Karepmu dewi. Murid itu tidak akan mati. Yesus berkata, aku bisa jika kau menghendaki. Artinya apa? Yesus bisa, tetapi bukan itu. Yesus mau melakukan apapun, tapi bukan itu. Kenapa Yesus datang ke dunia? Tidak semua orang mati dibangkitkan, karena belum waktunya. Kenapa tidak semua orang buta dicelikan? Karena belum waktunya. Kenapa tidak semua orang sakit disembuhkan? Karena belum waktunya. Nanti semua itu akan terjadi. Ini hanya menunjukkan apa? Dia mampu, dia Allah yang berkuasa. Badai topan di dunia, di Amerika tornado. Yesus pada saat bersama murid-muridnya dia hardik dan diam. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus berkuasa atas segala alam semesta. Kenapa dia tidak berkata, mulai saat ini semua angin topan tidak boleh lagi ada di dunia? Tidak. Saudara, Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, apakah engkau dan saya mengikuti dia dengan benar dan totalitas? Jangan seperti orang-orang lain atau bahkan murid-muridnya salah paham dan percaya dan ikut hoax, nyebarkan hoax. Saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Kita menjalani masa depan dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus meyakini masa depan ada tangan Tuhan. Tidak ada satupun pribadi oknum yang tahu masa depan selain dia. Dia tahu, dia maha tahu, juga sekaligus maha kuasa. Dia memiliki kedaulatan. Rencananya tidak pernah gagal. Kita tahu di Alkitab bagaimana kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Semua rencana di dalam Alkitab, nubuatan di Alkitab, sudah terjadi kurang lebih 70%. Kita tinggal menunggu semua itu digenapi. Yang kedua, kita menjalani masa depan dengan Tuhan. Tuhan sudah membuktikan dan dengan memberi kita berkat. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Namanya orang menjalani masa depan dengan Tuhan adalah memanfaatkan dengan bijak berkat Tuhan, dengan tanggung jawab, tidak sakarpe dewi, saenaknya sendiri. Yang terakhir, mengikuti Tuhan dengan benar dan totalitas. Petrus ikut Tuhan 3 tahun lebih, melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan masih berkata ikutlah aku? Karena Petrus masih hidup dengan kehendaknya sendiri. Petrus masih saja tidak mau berubah. Petrus masih belum masuk ke dalam speknya Tuhan, kualitas yang Tuhan mau. Bahkan kalau kita melihat di ayat 23, murid-murid pun maka tersebarlah kabar hoax. Mereka bisa termakan itu dengan persepsi yang salah. Murid-murid pun bisa salah paham, apalagi engkau dan saya. Kalau engkau dan saya tidak pernah mau belajar dengan benar dan totalitas ikut Tuhan, maka engkau hidup sebagai orang Kristen yang gampang keliru. Orang Kristen itu tidak akan kekurangan. Siapa yang bilang? Kita itu kekurangan itu bisa, tapi Tuhan tetap pelihara. Orang Kristen bisa sakit didoakan pasti sembuh. Enggak. Kalau engkau berkata pasti sembuh, itu engkau lebih berdaulat. Tuhan punya kedaulatan. Dia bisa menyembuhkan kalau memang kehendak. Tapi juga banyak yang tidak sembuh. Paulus, duri dalam dagingnya tetap ada. Padahal dia bisa melakukan banyak mujizat. Artinya apa? Kedaulatan tangan Tuhan. Saudara-saudara, marilah
dalam situasi hari ini, yakinlah kita punya masa depan yang mulia bersama dengan Tuhan. Masa depan mulia adalah masa depan yang berjalan di dalam rencana Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Renungkan firman kita hari ini. Lakukan dalam hidup kita. Percayalah, kita memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena Dia setia mengasihi kita. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba-Mu bersyukur punya kesempatan untuk berbagi. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan terbatas ini boleh menjadi berkat yang menuntun saudara-saudara boleh melangkah menjalani masa depan dengan Tuhan dengan hati yang betul-betul bergantung dan percaya. Sungguh Tuhan, kami saat ini takut mungkin, tapi kami percaya. Biarlah takut ini kami hilangkan dalam nama Tuhan Yesus, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ini akan menjadi bekal dan berkat buat kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi jemaat His Grace Church Jakarta. Tuhan tutup bungkus, lindungi kami semua. Jaga sertai kami. Beri kami kekuatan perlindungan dan pakai hidup kami untuk menjadi kesaksian. Apa yang kami alami akan dilihat oleh anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami. Tapi biarlah apa yang kami alami di dalam masa yang sulit menunjukkan bahwa kami menjalani masa depan bersama dengan Tuhan, yaitu kami mau betul-betul menjadi saksi. Berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Lucky Lau, biarlah sungguh Tuhan berkat melimpah buat hidupnya, hikmat, kekuasaan, kekuatan Tuhan menyertainya di dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memohon berkat. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfernya di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk pelayanan doa dan konseling, dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk mendapatkan perjamuan kudus, Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor yang ada di bawah ini. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang saya percaya firman itu menguatkan kita menjadi berkat tersendiri bagi setiap kita semua. Dan bagi setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru melihat dan menyaksikan acara ini dan ingin bergabung di dalam pertemuan virtual kita, saya mengundang setiap saudara bergabung di dalam aplikasi Google Meet dengan kode meeting yang ada di bawah ini, supaya setiap kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Dan juga bagi setiap saudara yang rindu didoakan secara langsung, nanti kita akan berjumpa di dalam acara virtual, pertemuan virtual Google Meet dengan kode yang ada di bawah ini. Dan biarlah itu menjadi satu pesan tersendiri bagi setiap kita. Kita bisa dikuatkan bersama sesama seiman kita di tengah mungkin masalah yang kita hadapi, di tengah persoalan yang saat ini mungkin sedang kita alami. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya akan bacakan ayat firman Tuhan menjadi bekal pegangan setiap kita, menjadi dasar kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus, yang terdapat dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai dengan 24. Dikatakan demikian, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari kita doa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga.
Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Oleh kuasa tubuh Kristus membangkitkan tubuh kami di akhir zaman, supaya setiap kami menjadi mempelai-mempelai Tuhan untuk siap tinggal di surga. Kuasa tubuh Kristus menyempurnakan setiap tubuh kami yang lemah, setiap tubuh kami yang sakit, sehingga mulai hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kemanapun kami melangkah pergi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan anggur bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai doa iman pengakuan kita sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal untuk memberikan kami pengampunan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Oleh kuasa darahnya kami termeterai sebagai keluarga kerajaan Allah yang dijanjikan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oleh korban darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, kami percaya segala penyakit disembuhkan. Kami percaya hari ini setiap peredaran darah kami sempurna dan kami tolak segala penyakit. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darahnya kami sehat, kami diberkati, kami diciptakan kembali segambar serupa dengan Allah. Kami dipersiapkan menjadi mempelai untuk suatu saat terbang di surga, tinggal di surga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama darah Kristus. Naikkan setiap doa permohonan saudara sama Tuhan hari ini, percaya dan imani setiap kata kalimat doa kita. Tuhan dengar, Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap kita. Bapa, apapun yang menjadi doa pergumulan setiap mereka, biarlah kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan tahu apa yang kami alami, dan kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya sehelai rambut kami jatuh pun Tuhan tahu. Karena itu Bapa, apa yang menjadi pergumulan mereka yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan. Setiap mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan setiap mereka yang mengalami masalah persoalan kehidupan mereka, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap apa yang mereka perlukan dan butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas setiap ibadah ini yang kami boleh nikmati, boleh kami lakukan sekalipun secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan Tuhan berkati pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu kepada setiap mereka. Bahkan Tuhan berikan shalom damai sejahtera-Mu atas bangsa ini. Biarlah apa yang terjadi di bangsa ini, setiap orang yang melihat dan menyaksikannya, mereka boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Melalui masalah persoalan yang dialami oleh bangsa ini, dengan masih adanya pandemi Corona COVID-19, kami berdoa jadikan kami umat-umat Tuhan sebagai orang-orang percaya untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, bersaksi bagi setiap mereka, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang menyelenggarakan ibadah. Tuhan berkati, Tuhan pelihara setiap mereka, khususnya His Grace. Tuhan berkati dari Gembala Sidang Pastor Daniel Julian Lao. Tuhan berkati bersama keluarga, bersama tim-tim penggembalaan, tim pelayanan, para pembicara gereja ini, pengerja muda, pengerja dewasa. Tuhan berkati. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada dalam 8 cabang gereja ini boleh ada. Tuhan berkati setiap mereka. Dan kami berdoa dimanapun Tuhan tempatkan kami, mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini, tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir bagi setiap kami. Karena itu saudara semua hari ini, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga,
cinta kasih dalam tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis kuat kuasa Roh Kudus yang akan memberkati kita, yang akan menjaga keluar masuk kita, memberkati air minuman kita dan makanan kita, dan kemanapun kita melangkah, tanah yang kita injak diberkati menjadi milik kita, akan selalu menyertai, menjaga kita sampai Maranatha. Tuhan akan menjemput setiap kita untuk kita terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus dan masuk surga, tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.